Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wira Fauji. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sukatani. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan materi kompetensi dasar, menelaah teks eksplanasi berupa paparan fenomena alam yang diperdengarkan dan dibaca dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajarannya yang telah saya laksanakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sehat kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Kemudian Bapak akan berdoa ya terlebih dahulu di sini. Siapa untuk kelasnya? Devi, jangan dipimpin doanya. Marilah teman-temanku, sebelum mulai belajar, apa itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah melihat ya, kelas ini sudah rapi, sudah bagus ya. Ternyata kalian itu sangat rajin sekali. Tangan dong. Agar kalian tetap semangat, Bapak ada yel-yel tentang semangat belajar ya. Bisa kan? Oke, semangat belajar. Aku bisa, pasti bisa, yes. Oke, semangat belajar. Aku bisa, pasti bisa, yes. Baik, Bapak akan mengambil dulu ya. Raisa, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Nurul, Devi, Hadir Pak. Ajeng, Firda, Hadir Pak. Sumarni, dan Safa. Baik ya, ternyata hadir semuanya ya. Sangat aktif dalam lab ini, hadir semuanya. Minggu lalu kita sudah belajar apa nih, masih ingat? Teks berita. Oh iya, Badar. Teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Oke, bentar dulu. Bagus. Kemudian apa unsur yang tahu? Oh iya, aja. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga. Oke, bagus sekali. Itu unsur-unsurnya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks berita. Bagaimana? Mudah? Mudah ya. Kalau itu berarti kalau melihat tayangan berita, berarti kamu sudah bisa mengidentifikasi unsurnya. Ada adik sih? Apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Baik, sebelum dimulai pembelajaran ini, Bapak ada kalimat motivasi. Silakan simak. Nanti Bapak akan memilihnya ya. Siapa yang akan membacakannya atau menyampaikannya. Silakan disimak dulu kalimatnya. Sudah? Coba Bapak ingin menunjuk Devi. Salah satu sumber bencana dikatakan sikap manusia yang tak memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti membuang sampah dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, itu adalah salah satu sikap manusia ya, yang tidak memperhatikan alam sekitar. Itu hal sepele ya, hal sepele, hal hanya membuang sampah sekali, dua kali itu tidak terasa. Nanti kalau sudah berkali-kali pasti akan terasa. Apa akibatnya? Itu banjir ya. Jadi kalimat ini ya, kalian itu diharuskan ya, harus memperhatikan alam ya. Nah, dengan materi kita saat ini, teks eksplanasi itu ya tentang fenomena alam.
yaitu teks eksplanasi. Kita tekan untuk titik yang sudah. Sebelum dimulai, ya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan struktur teks eksplanasi, ya. Menelaah struktur teks eksplanasi dan menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kalian dapat menganalisis ragam isi teks eksplanasi. Yang kedua, kalian itu dapat menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat. Lalu yang terakhir, kamu dapat menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Baik, sebelum dimulai, ya, ada pretest tentang teks eksplanasi. Silakan yang mempunyai handphone di-scan, ya, atau bisa kalian klik tautan di Google Form ini, ya, yang sudah Bapak berikan di grup kelas masing-masing, ya, terutama kelas 8 ini. Silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit saja. Kalau sudah kelihatan, ya, kalian boleh isi nama dan kelas. Gimana, sudah ada? Saya mudah kan soalnya? Ya, mudah, ya. Silakan diisi. Sudah, ya? Sudah? Oke, kalau sudah, Bapak mau lihat hasilnya. Bagus sekali hasilnya. 70, 80 dan 90. Oke, langsung. Langsung saja bisa ada pengertian teks eksplanasi. Coba apa? Bacakan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah pengertian tentang teks eksplanasi, yaitu tentang, ya, proses, ya, mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Bisa bencana alam, juga bisa, ya, tanah longsor, ya, bisa bencana alam juga, ataupun gerhana matahari itu juga bisa masuk ke fenomena alam. Kemudian, ya, Bapak ingin bertanya, ya, judul apa saja yang bisa dijadikan dalam teks eksplanasi? Ya, Uyun. Fenomena alam, yaitu banjir, sosial, budaya, sejarah Kabupaten Bandung, politik, kenaikan harga BBM. Oke, bagus sekali. Yang tadi Uyun bilang itu adalah hal-hal yang bisa kalian jadikan topik, ya, atau judul dalam pembuatan teks eksplanasi. Lanjutnya, nah, ada ciri-cirinya. Ada 3 ciri, ya. Yang pertama itu strukturnya, ya, terdiri dari pernyataan umum. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, faktual. Artinya itu bersifat ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan. Oke. Lanjut. Ada strukturnya, ada berapa? 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Yang kedua ada rangkaian kejadian, ya. Yang ketiga ada ulasan atau komentar. Oke. Bapak akan menjelaskan dulu. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Berarti latar belakang.
suatu kejadian. Apa artinya? Hal yang ingin kita jadikan sebuah topik teks eksplanasi. Yang kedua ada rangkaian kejadian atau sebab akibat. Artinya ini merupakan rangkaian sebab akibat atau fenomena alam yang dijelaskan yang bisa terjadi. Yang ketiga, ulasan atau komentar. Ini berisi tentang penilaian terhadap hasil karya teks eksplanasi. Sudah dipahami? Oke, lanjutnya selain struktur, ya. Di sini ada kaidah kebahasaan. Ada berapa, Pak? Ada berapa kaidah? Ada 4. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. terakhir berarti kata teknis itu adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Artinya itu konjungsi sebab akibat, ya. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis, artinya rangkaian peristiwa. Yang ketiga, menggunakan kata benda, ya, atau merujuk pada fenomena, ya, yang mewakili sebuah kejadian, kata-katanya, ya, merangkum menjadi satu. Yang keempat, kata teknis, yaitu kata-kata ilmiah. Ada 4 kaidah kebahasaan. Nah, lalu di sini, ya, Bapak akan menerangkan tentang contoh dari konjungsi kausalitas. Bacakan Devi contohnya. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebangan liar yang mengakibatkan penurunan fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan HPH dalam melakukan reforestasi. Nah, ini adalah contoh dari konjungsi kausalitas, yaitu tentang sebab akibat. Di sini dijelaskan disebabkan, berarti adanya sebab, ya. Akibatnya apa? Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan dalam melakukan reforestasi. Bisa dipahami? Oke, lanjut lagi. Di sini ada konjungsi kronologis. Coba Raisa bacakan contohnya. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wiraunamun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu pemerintah Kabupaten Bandung terpusat di daerah Rakyat atau Bodomasi, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Rakyat kemudian diganti menjadi Cituruk. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Oke, ulang dulu. Nah, itu adalah contoh dari konjungsi kronologis, yaitu urutan waktu. Di sini ditandai oleh kata kemudian. Lalu apa kata-katanya? Itu ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contohnya, ya, contoh dari kronologis. Setelah terjadi kebakaran, ya, lalu para masyarakat bergegas membersihkan, ya, barang-barang yang tersisa. Pada akhirnya, ya, hal tersebut bisa diselamatkan oleh para warga. Lalu setelah konjungsi kronologis, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Apa? Bacakan. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wiraunamun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu pemerintahan Kabupaten Bandung terpusat di daerah Rakyat atau Bojomasi, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Rakyat kemudian berganti menjadi Cituruk. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa Dayakolot. Oke, baik semuanya. Ini adalah contoh dari kata benda yang merujuk pada fenomena. Di sini diwakilkan dari kata
Bandung, yaitu mewakili kata Bandung itu mewakili sejarah Kabupaten Bandung. Lalu ada kata teknis, ya, coba bacakan, Devi. Terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan menjadi sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur atau Kuta, kemudian memilih pulang ke kampung. Masalah krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Nah, ini adalah kata teknis, yaitu tentang terpuruknya industri pariwisata, ya. Dan ada kerajinan, itu merupakan ya sebuah kata teknis. Industri pariwisata itu mewakili sebagian industri-industri yang ada di daerah tersebut, ya. Lalu ada kerajinan. Apa tuh kerajinan? Banyak sekali kan, berarti yang namanya kerajinan itu mewakili ya, mewakili kerajinan yang ada, ya. Lalu di sini ya, lihat ya, Bapak akan menayangkan ya contoh teks eksplanasi ya tentang gempa dan tsunami, yaitu gempa Aceh. Kalian membacanya ya. Setelah itu kalian identifikasi bagian kaidah dan strukturnya. Setelah itu ya, Bapak akan menunjuk kalian atau kalian boleh mengajukan tangannya. Bisa dipahami? Oke, Bapak beri waktu sekitar 10 menit, silakan. Dibaca dan dipahami. Ini adalah contoh eksplanasi yang gempa Aceh. Dibaca baik-baik. Sudah? Oke, kalau sudah, Bapak menunjuk atau kalian yang bertepuk tangan? Siapa yang berani bertepuk tangan? Iya, silakan. Tiara? Identifikasi. Ya, identifikasi fenomena. Coba jelaskan. Gempa dasyat pernah terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 pada pukul 5:58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Oke, nggak perlu dulu. Itu merupakan ya bagian dari identifikasi. Lalu ada sebab akibat. Ya, siapa yang mau membacakan? Saya Pak. Iya, silakan. Rangkaian kejadian mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 Richter dengan korban tewas mencapai 283, 114.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami ini merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Oke, lalu setelah itu ada ulasan. Siapa yang mau buat ulasan? Saya Pak. Iya, silakan. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand. Selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu atau durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit.
penjelasan dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Oke, bagus sekali ya. Setelah itu ada kata teknis. Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan. Laut, gempa, dan ikan. Oke, baik ya. Tadi teman kalian ya sudah menjelaskan tentang kata teknis ya. Yang terakhir itu kata benda. Coba Uyun, kata bendanya apa di sini? Gempa bumi dan gelombang laut. Oke, bagus sekali. Itu adalah tadi struktur ya dan kaidah kebahasaan dari gempa Aceh yang kalian analisis. Bagaimana? Udah? Udah ya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian ya membuat bagian struktur teks eksplanasi ya yang kalian bisa ya, yang kalian pahami dari materi yang Bapak jelaskan. Bapak minta waktu sekitar 15 menit ya. Seperti biasa nanti Bapak akan menunjuk kalian ya, atau kalian yang bisa silakan ajukan tangan. Ayo silakan. Silakan ya dikerjakan bagian struktur teks eksplanasi. Bebas temanya apa saja yang kalian paham. Oke, sudah selesai waktunya. Yang bisa boleh angkat tangan. Ya, silakan. Identifikasi fenomena gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Guncangan tersebut berasal dari dasar bumi. Sebab akibat getaran penyebab gempa bumi tersebut kemudian menyebar ke segala penjuru dan meruntuhkan banyak bangunan. Kejadian seperti ini juga banyak memakan korban jiwa. Ulasan banyak bencana alam gempa bumi tidak mengenal musim. Bisa terjadi kapan saja, walau demikian misalnya gempa hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu saja. Oke, baik sekali ya. Tadi Aulia sudah bisa membuat kalimat ya dari bagian-bagian struktur teks eksplanasi. Bapak memiliki video ya teks eksplanasi. Nih. Nah, silakan saksikan, ini adalah video teks eksplanasi tentang banjir. Sehingga air menguap dan memasuki daerah sekitarnya. Ada dua faktor penyebab banjir, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam menghasilkan hujan deras yang terjadi dengan waktu yang cukup lama. Akibatnya, daerah seperti tempat air danau akan menguap karena tidak bisa menampung kapasitas air yang masuk ke dalamnya. Faktor sosial. Faktor ini sering sekali menjadi penyebab terjadinya banjir. Ini terjadi karena kebiasaan manusia seperti menebang hutan syariah untuk pembangunan gedung-gedung bertingkat. Selain itu, membuang sampah sembarangan ya, baik-baik. Banjir. Tahukah kalian bahwa terdapat undang-undang tentang membuang sampah? Untuk pelanggar yang membuang sampah dengan sengaja ke sungai akan dikenai hukuman atau sanksi pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang PPLH Perlindungan Ayat 1. Hukuman bagi pelanggar dapat pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Dan 5 miliar dan maksimalnya 10 miliar rupiah. Proses terjadinya banjir. Entitas hujan cukup tinggi disusul dengan penyebaran aliran air oleh sampah-sampah dan penebangan hutan secara liar sehingga mengakibatkan bencana banjir yang sangat-sangat merugikan. Kesimpulan, berdasarkan pengalaman
Tetapi kita juga harus mengoreksi diri kita masing-masing yang menyebabkan bencana banjir. Oke, baiklah. Terima kasih. Semoga membantu kalian. Nah, ini adalah video ya. Lalu adakah yang ditanyakan dari video ini? Ya, yakin. Jelaskan kembali faktor penyebab banjir. Nah, faktor penyebab banjir tadi ada dua ya, faktor alam dan faktor sosial. Kalau faktor alam itu berarti curah hujan yang sangat tinggi atau yang sangat deras yang mengakibatkan penampungan air sungai menjadi penuh, ya, yang mengakibatkan banjir yang tidak bisa menahan bantaran sungai. Yang kedua itu ada faktor sosial. Tadi manusia ya, yang membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan hutan, ya, itulah faktornya, ada dua. Baik ya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang ciri-ciri, struktur dan kaidah. Dan juga Bapak tadi sudah memberikan contoh tes eksplanasi dan kalian sudah menganalisisnya dari struktur dan kaidahnya. Lalu Bapak juga tadi sudah menayangkan video tes eksplanasi tentang terjadinya banjir. Nah, sekarang ya Bapak ada tugas yaitu LKPD tentang mengidentifikasi, menganalisis struktur kaidah kebahasaan. Nanti kalian ya di sini boleh berkelompok. Nah, kalian lihat di sini. Ini ada nama-nama kelompoknya ya, ada 6 kelompok, ada kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan kelompok 6. Nah, ini nama-namanya. Setelah Bapak menjelaskan ini, kalian boleh bertukar. Silakan. Oke, kelompok 1. Dari sini. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Ayo. Kalian mengerjakan boleh menggunakan sumber itu untuk paket boleh ya. Ataupun kalian boleh melihat dari internet ya, di handphone kalian. Silakan. Bapak berikan waktu sekitar 30 menit. Jangan ya. Baik, waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Perhatikan tanda bacanya ya. Perhatikan ejaannya juga harus dijelaskan juga, jangan sampai salah dalam penulisan sebuah kalimat. Karena itu merupakan ya penilaian dari Bapak. Perhatikan ya tanda bacanya. Oke, kita tunggu dulu dari 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah selesai atau sudah habis. Sekarang kalian kegiatannya yaitu presentasi. Nah, di saat presentasi nanti kelompok yang ke depan ya membacakan LKPD-nya, lalu kelompok lain bertanya ya.
Bapak minta kelompok 2 untuk melakukan kegiatan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Abanal Hafid. Saya Zahra Mauli Ramadhani. Saya Yani Febriati. Struktur identifikasi fenomena. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Kaidah kebahasaan. 1. Konjungsi kausalitas, sebab akibat. 1. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. 2. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. 3. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. 4. Pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Konjungsi kronologis, urutan waktu. 1. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman yang presentasi aliran permukiman kecil. 2. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. 3. Kata benda, sungai, banjir, hutan. 4. Kata teknis, erosi, sedimentasi, kapasitas, drainase, debit. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya apa kepanjangan dari DAS yang dijelaskan dalam teks eksplanasi yang berjudul banjir. Hujan yang jatuh ke tanah akhirnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resentasi aliran permukaan kecil. Bagaimana, sudah paham? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya sudah berhasil mempresentasikannya. Baik ya, Bapak sudah melihat kalian presentasi dan hasilnya sangat bagus, tentu. Nah, sekarang ya kumpulkan LKPD-nya. Bapak ingin nilai? Silakan. Lagi mau minum? Silakan kumpulkan. Baik, Bapak sudah menilai ya hasil kegiatan presentasi kalian. Bapak mengevaluasi dulu. Kelompok 1, Bapak lihat sudah bagus ya dalam penulisannya. Kelompok 2, pemilihan katanya sudah bagus ya. Kelompok 3 harus perbaiki lagi ya dalam penulisannya. Tapi secara keseluruhan kalian bagus semuanya, teman-teman. Baik ya, kalian sudah melakukan kegiatan presentasi, sudah melakukan kegiatan pengisian LKPD, sudah menyimak penjelasan tentang teks eksplanasi, dan kalian juga sudah menyimak struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, sekarang ada post test. Tadi di awal kita melakukan pre test, sekarang ada post test untuk mengetahui kemampuan kalian ya setelah menyimak pembelajaran dari Bapak. Silakan yang punya handphone di scan, boleh diklik tautannya yang sudah Bapak kirimkan. Silakan. Waktunya 3 menit ya. Silakan di scan.
Silakan scan. Kalau sudah, kalian isi nama dan kelas ya. Ini adalah soal post test. Waktunya 1 menit lagi. Kita hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Kalian mengerjakan post test ini. Bapak yang lihat nilainya. Nah, ternyata nilainya sangat bagus sekali. Rata-rata nilainya hampir sempurna, keren sekali. Baik ya, anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran ini, yaitu kegiatan penutup. Dari awal Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi, ya. Lalu Bapak menjelaskan tentang struktur, ciri-ciri dan kaidah pembahasan teks eksplanasi. Dan Bapak sudah melakukan kegiatan post test dan pretest, ya. Nah, Bapak ingin bertanya, ya. Kesimpulannya apa sih pembelajaran kali ini? Ya, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses mengapa dan bagaimana proses terjadinya sesuatu, bisa fenomena alam, sosial, budaya, dan politik. Oke, bagus sekali. Oke, minggu depan kalian pelajari tentang ya cara menulis teks eksplanasi. Ingat ya, di rumah kalian harus belajar ya. Baik. Siapa di sini kelasnya? Ya, Devi, silakan dipimpin doanya. Ya. Marilah teman-temanku, sebelum pulang atau baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.